Annyeong Yorobun and welcome back to my channel. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar film Bumi Manusia. Bahkan mungkin di antara teman-teman di rumah pasti sudah menonton film tersebut. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa film Bumi Manusia ini diangkat atau diadaptasi dari sebuah novel karya Pramoedya Anantatur dengan judul serupa. Tetapi novel Bumi Manusia itu ternyata tidak hanya berdiri sendiri, melainkan terdapat 3 buku lanjutannya. Biasanya keempat buku tersebut itu sering dipanggil sebagai tetralogi Buru atau tetralogi Pulau Buru. Nah, di video kali ini aku akan bahas keempat bukunya. So, without any further ado, yuk langsung aja ke pembahasannya. Kenapa disebut sebagai tetralogi Buru? Jadi ternyata keempat buku tersebut dulunya ditulis oleh Pak Pram ketika beliau ini masih menjadi tahanan politik yang diasingkan ke Pulau Buru. Nah, beliau ini menulis karya-karya tersebut dalam kertas-kertas sobekan bekas bungkus semen yang kemudian dikumpulkan. Setelah terbit, selang beberapa saat kemudian ternyata buku-buku karya Pak Pram tersebut dilarang peredarannya dan dianggap ilegal oleh pemerintah karena dianggap mengandung nilai-nilai Marxisme dan Leninisme. Nah, peredaran yang dilarang tersebut itu juga pernah disebutkan dalam novel Laut Bercerita yang aku pernah bahas di video sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa juga nonton video aku yang bahas buku Laut Bercerita. Itu disebutkan kenapa buku-buku Pramoedya Anantatur ini dilarang peredarannya saat itu. So, make sure you check that video. Nanti linknya aku taruh di description box. Lalu, keempat buku dari tetralogi Buru itu apa saja sih? So, pasti yang pertama adalah Bumi Manusia. Ini pasti teman-teman juga sudah mengenal ya, karena ini sudah difilmkan juga. Kemudian buku yang kedua adalah ini dia, Anak Semua Bangsa. Seperti ini covernya. Lalu yang ketiga adalah Jejak Langkah. Kemudian yang terakhir adalah Rumah Kaca. Nah, itu dia tadi adalah keempat buku dari tetralogi Burunya Pak Pram. So, langsung aja kita akan bahas satu persatu bukunya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu dari bukunya yang pertama, yaitu Bumi Manusia. Jadi di dalam novel Bumi Manusia ini terdapat tokoh bernama Mingke yang merupakan pribumi keturunan Ningrat, tetapi Mingke ini memiliki pemikiran layaknya orang-orang Eropa. Diceritakan bahwa Mingke ini ingin keluar dari belenggu kejawaannya dan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Nah, suatu ketika Mingke ini diajak pergi oleh Robert Surhoff ke desa bernama Wonokromo. Di situ kemudian Mingke bertemu dengan Nyai Ontosoroh yang semakin membuka pandangan dan juga pemikirannya. Selain itu, Mingke juga bertemu dengan Ennelis yang merupakan anak Nyai Ontosoroh. Dari pertemuan Nyai Ontosoroh dan juga Ennelis, terbentuklah kisah roman antara Mingke dan juga Ennelis yang menjembatani kepada beberapa konflik-konflik yang dialami baik Mingke maupun keluarganya Nyai Ontosoroh. Di buku ini kita bisa melihat bagaimana ketidakadilan hukum kulit putih terhadap pribumi. Dulu aku pernah review buku Bumi Manusia ini secara lengkap. So, buat teman-teman yang pengen lihat detailnya, aku review Bumi Manusia, bisa klik video yang ini. Nanti linknya aku taruh di description box. Oke, so jangan lupa buat cek juga video tadi. Kemudian untuk buku keduanya, yaitu Anak Semua Bangsa, ini menceritakan tentang konflik batin yang dialami Mingke atas Ennelis yang dibawa pergi ke Belanda secara paksa oleh Maurits Mellema, yang mana saat itu
sebenarnya status Anneliese ini sudah menjadi istri Mingke. Di buku kedua ini juga menceritakan bagaimana upaya Mingke melakukan observasi untuk melihat kehidupan pribumi yang tidak berdaya atas kekuatan raksasa Eropa. Dan berkat observasi tersebut, pertemuannya dengan orang-orang penting serta petuah-petuah dari Nyai Ontosoroh kemudian menggugah Mingke untuk menulis dalam bahasa Melayu serta membuat gerakan-gerakan yang bisa membantu bangsanya. Lalu dalam buku ketiga berjudul Jejak Langkah ini menceritakan bahwa Mingke sudah mulai menyusun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Akan tetapi, rencana yang disusun Mingke ini bukan melalui gencatan atau serangan senjata, melainkan Mingke menempuhnya dengan jalan jurnalistik. Upaya Mingke untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial saat itu melalui media jurnalistik adalah dengan mendirikan percetakan koran yang dinamakan sebagai Medan Priayi. Kemudian, Mingke ini juga berseru kepada pribumi untuk meningkatkan boikot, kemudian berorganisasi, dan menghapuskan kebudayaan feodalistik. Dalam buku Jejak Langkah ini juga menceritakan bagaimana keikutsertaan Mingke dalam organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Budi Utomo dan juga Syarikat Islam. Last but not least adalah serial terakhir dari tetralogi Buru, yaitu Rumah Kaca. Jadi di Rumah Kaca ini berbeda dari 3 seri sebelumnya yang mengambil sudut pandang Mingke, tetapi di buku terakhir ini mengambil sudut pandang seorang Jakus Pangemanan yang diperintahkan atau ditugaskan untuk mengawasi setiap pergerakan Mingke. Dalam serial yang terakhir dari tetralogi Buru ini menceritakan bagaimana pemerintah kolonial itu berusaha untuk memukul semua gerakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis melalui sebuah proses pengarsipan yang rapi. Nah, arsip-arsip yang dimaksud di sini adalah mata-mata. Dan mata-mata tersebut itu ditugaskan untuk mengawasi apapun yang dilakukan oleh aktivis pergerakan tersebut. Dan kegiatan semacam itu oleh Pak Pram di sini disebut sebagai tindakan perumah kaca. Untuk tahu lebih lanjut mengenai ceritanya, teman-teman bisa baca buku ini. Keempat buku dari serial tetralogi Burunya Pak Pram ini memberikan banyak insight kepada pembaca. Karena ketika kita membaca setiap bukunya, itu pasti akan mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru. Salah satunya kita bisa mengerti gambaran pada masa kolonial saat itu, kemudian bagaimana feminisme di masa tersebut, lalu ketidakadilan hukum kulit putih terhadap pribumi, dan masih banyak lagi. Selain itu, di tetralogi Buru ini sangat kental sekali akan nilai-nilai nasionalismenya. Meskipun buku-buku dalam tetralogi Buru ini mungkin agak terkesan kaku karena mengangkat kisah yang berlatar pada era kolonialisme di Indonesia, akan tetapi karena dikemas dengan bahasa dan juga kisah yang menarik dan indah, sehingga pembaca ini tidak akan jenuh. Dan yang pastinya dalam buku serial tetralogi Buru ini banyak sekali pesan maupun nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dan pelajari. Selain itu, untuk teman-teman milenial yang biasanya suka akan quotes-quotes gitu, di dalam buku-buku ini banyak sekali kutipan-kutipan yang menarik, indah, dan pastinya relate dengan kehidupan kita. Di sini aku akan bacain beberapa kutipan-kutipan yang jadi favorit aku. Sebenarnya banyak sekali sih quotes-quotes menarik yang jadi favorit di buku-buku tetralogi Buru ini. Akan tetapi, this is my most favorite quotes di antara semuanya. Yang pertama itu ada di buku Bumi Manusia, dan kebetulan juga tertulis di belakang cover nih, kalau kalian lihat tuh. Aku bacain ya. Jadi, seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Itu kalau nggak salah
diucapkan oleh sahabat atau teman Mingke yang bernama Chiang Mare. Kemudian quotes favorit aku yang kedua ini ada dalam buku Jejak Langkah, dan kebetulan juga tercantum dalam cover belakang. So aku akan bacain aja. Sudah lama aku dengar dan aku baca ada suatu negeri di mana semua orang sama di depan hukum. Tidak seperti di Hindia ini. Kata dongeng itu juga, negeri itu memasyhurkan, menjunjung dan memuliakan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Aku ingin melihat negeri dongengan itu dalam kenyataan. Wah, gila, bagus banget, dan menurut aku quotes-quotes tersebut sangat ngena di hati. Nah, salah satunya ada dalam buku Bumi Manusia. Dalam buku Bumi Manusia ini ada adegan di mana Nyai Ontosoroh itu mempertahankan argumennya di depan pengadilan kulit putih saat itu dalam kasus kematiannya Herman Melema, suami dari Nyai Ontosoroh. Kemudian ada juga di part menuju ending itu perlawanan antara Mingke dan Nyai Ontosoroh terhadap Maurits Melema yang saat itu ingin membawa paksa Annelies ke Belanda. Kemudian scene favorit aku lagi ada di buku Anak Semua Bangsa. Di sini aku suka banget pada part ketika Annelies ini dibawa ke Belanda. Selama perjalanan itu ditemani oleh Panji Darman yang memang ditugaskan oleh Nyai Ontosoroh dan juga Mingke untuk menemani dan mengawasi Annelies. Selain itu, di sini ada juga surat-surat penyesalan Robert Melema yang dikirimkan kepada Nyai Ontosoroh. Itu ngena banget di hati, sampai aku nangis baca buku kedua ini. Kemudian scene favorit aku selanjutnya ada di buku Rumah Kaca. Ini spesifik ada di part-part menuju ending itu, yang mana Mingke ini sudah sakit-sakitan kemudian akhirnya meninggal. Dan part paling favorit di buku ini adalah ketika Pangemanan mengunjungi makam dari Mingke. Itu bagus banget. Dari keempat buku di tetralogi Buru ini, semuanya jadi favorit aku. Tapi kalau disuruh milih atau aku disuruh egois gitu ya, untuk pilih satu aja buku yang paling favorit, itu aku akan pilih Anak Semua Bangsa, karena ini bukunya gila sih. Emosi pembaca tuh bener-bener dimainkan di buku kedua ini. Nah, menurut aku keempat buku dalam tetralogi Buru ini wajib banget untuk dibaca teman-teman paling tidak sekali seumur hidup, karena buku ini bener-bener bagus, pakai banget. Aku speechless, harus ngomong apa lagi, karena menurut aku keempat bukunya tidak memiliki kekurangan sama sekali karena sebagus itu. Yang perlu dijadikan catatan juga bahwa buku-buku karya Pramudia Anantatur ini tidak hanya diterbitkan di Indonesia saja, melainkan sudah diterbitkan di banyak negara. Kenapa aku bisa tahu? Karena di setiap akhir bukunya itu pasti terdapat wajah sampul dari buku-buku Pak Pram yang diterbitkan di negara-negara lain tuh. Kayak contohnya ini. Tuh. Banyak banget, gila sih. Keren banget tuh, guys. Jadi ini menurut aku buku-buku yang wajib banget teman-teman baca. Dan untuk teman-teman yang sudah membaca salah satu ataupun keempat buku dari tetralogi Burunya Pak Pram ini, coba dong kasih tahu aku mana part favorit ataupun quotes-quotes favorit teman-teman di kolom komen bawah. And yeah, that's all for today's video. I hope you guys enjoy it, and if you guys like this video, please give me a thumbs up, subscribe if you haven't already, nyalain lonceng notifikasinya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari aku. Dan feel free juga kalau teman-teman pengen request video-video apa yang harus aku upload, bisa komen di bawah. And see you on the next video. Annyeong!